Ini dari BINS nggak kita tarik langsung ke rekening, jadi kita exchange dulu melalui yang namanya ada Airwallex. Kalau zaman dulu tahun 2016-17 kita pakai Pioneer. Karena KIS kan download Bigo tahun 2016. Tapi KIS baru masuk manajemen di tahun 2017. Dan KIS jadi official host hingga saat ini. Sempat vakum di tahun 2020 selama 1 tahun. Dan ini kita baru kembali lagi. Karena sempat kemarin kita menambah skill baru menjadi seorang massage terapis atau tukang pijat di daerah Denpasar, Bali. Lumayan KIS sudah bawa skillnya, setidaknya kalau misalnya target Bigonya agak terombang-ambing terkena angin topan badai belum memenuhi, KIS bisa mijetin orang di kota cantik Palangkaraya ini untuk menambah rejeki KIS untuk makan dan bertahan hidup. Itu kenapa KIS kemarin vakum, karena KIS juga latihan. Makanya KIS izin sama kalian. Aku vakum dulu ya, aku mau latihan dulu. Mau latihan masa sekalian kerja di Denpasar. Syukurnya bosnya baik, memberi kesempatan kita untuk latihan di sana. Tapi yang ngelatihnya bukan pelatih, hanya senior yang bekerja juga di sana. Jadi KIS dilatih di sana, belajar selama 6 bulan. Sekalian bekerja juga. Bersyukurnya di sana. Setidaknya ketika hasil dari Bigo Live kita nih belum sestabil zaman dahulu, ada jalan rezekinya lewat massage atau pijat itu. Jarang ketemu customer yang badannya keras, tapi ada 1 atau 2 orang doang. Itu tergantung orangnya, kalau dia sudah ngerasa kurang nyaman mungkin tidak akan balik lagi, tapi buat yang nyaman pasti akan kembali. Karena jujur aja kalau dari tenaga KIS itu lebih ke soft, medium saja kalau kata bos. Tidak ke hard atau terlalu kencang atau kuat. Karena yang untuk hard itu khusus untuk senior. Kalau KIS nggak terlalu sekencang itu. Bos bilang kualitas KIS itu di soft, medium, kata bos. Kalau yang senior, yang ngajarin, yang ngelatih KIS, nah itu yang hard banget. Karena dia sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Yang satu, dia sudah berpengalaman bertahun-tahun di salon. Yang satu sudah berpengalaman di dunia spa. Sedangkan KIS, anak baru yang nggak bisa apa-apa. Jadi nggak bisa disamain. Tapi setidaknya rezekinya ada dikasih oleh Tuhan. Syukurnya. Kalau KIS masalah pijat, Kak, biasa aja, Kak. Menurut KIS. Iya, ya seperti selayaknya tukang pijat pada umumnya lah. Tapi kata orang-orang yang datang ketika KIS bertanya, apa yang membuat kakak kembali? Terus si kakaknya bilang, kalau untuk masalah pijatan ya memang sama aja sama yang lainnya. Katanya, kalau memang aku butuh pijat banget sih kayaknya banyak yang lain yang lebih bisa. Tapi kakak memang enak pijatannya. Aku rasa bukan di pijatnya, tapi aku ngerasa memang rileks ketika bersama kakak Ai, kata dia. Soalnya kalau di sini KIS itu dipanggilnya Ai. Aku ngerasa lebih rileks, pulang-pulang energiku menjadi lebih nyaman, lebih baik, lebih positif. Apalagi kalau aku ngobrol, walaupun gak terlalu banyak ngobrol sama Kak Ai. Itu dari orang-orang yang datang dan sering ya. Kalau orang cuma datang sekali, gak datang lagi kan kita gak bisa nanya. Tapi orang yang udah sering dan berlangganan, kita pasti tanya apa yang membuat dia datang. Tapi ada juga memang karena suka pijetannya, karena emang tubuhnya beda kan. Tubuh orang yang suka nge-gym, tubuh orang yang suka olahraga dan kekar, akan merasakan perbedaan dengan tubuh yang kulitnya lembut. KIS itu lebih cocok mijetin cewek dengan cowok tapi kulitnya lembut. Kan cowok ada yang cowok tapi dia kulitnya lembut. Ada pernah kita handle koko-koko, ada handle mas-mas, abang-abang, berondong. Nah, kalau kulit dia lembut, selayaknya wanita, dia pasti merasa nyaman. Karena KIS memang ke arah yang kulit-kulit orang yang lembut. Kalau kulit yang keras, yang memang kayak otot banget gitu, kan ada orang yang memang dia membentuk otot. Nah itu dia kurang pas di pijetan KIS. Apalagi tinggi dan berat badannya tinggi banget tuh. Kayak KIS pernah handle orang yang berat badannya 90 kilogram. Dia bilang yang terasa hanya di bagian betis, paha, dan tangan. Di bagian punggung kurang. Kalau orang yang lain merasa nyaman. Berarti memang tubuh dia dengan tubuh KIS masih belum bisa menghandle orang, apalagi kalau lebih di atas 90 kilo. Syukurnya KIS menghandle orang yang berat badannya sebesar itu hanya 2 orang. Bener. Kalau KIS ngehandle orang, kayak misalnya dia perempuan, kerasa banget. KIS pernah menghandle perempuan 5 orang. Waktu itu sekalian datang, terus dia bilang, waduh, jangan pakai tenaga dalam, KIS lupa, karena KIS sering menghandle cowok.
Jadi waktu itu Kis tuh lupa aba-aba, malahan langsung gitu, terus dia bilang, "Aduh," kata dia, "jangan pakai tenaga dalam." Kis lupa, karena kan Kis mayoritas ngehandle-nya cowok. Ketika Kis ngehandle cewek itu yang pertama Kis pegang, langsung kaget dia. Kis lupa, harusnya Kis ingat kalau perempuan tuh beda. Perempuan tuh lebih lemah, lebih lembut. Jangan sama tekannya. Kalau kita udah biasa pegang cowok, sekali pegang cewek, ceweknya ngerasa kayak kretek-kretek jatuhnya. Makanya di situ Kis belajar, oh kalau perempuan nih walaupun badannya besar ya, Kis pernah handle perempuan, badannya besar nih, tapi tetap dia beda. Perempuan tuh lebih lemah, kulitnya tuh lembut sekali. Kayak kalau kita sentuh harus pelan-pelan gitu kalau perempuan. Kalau laki-laki kita harus agak lebih tekanan. Itu pun beda laki-lakinya. Kalau laki-laki yang dia badannya kekar banget, itu beda. Dengan laki-laki, tapi kan laki-laki ada yang perawatan yang kulitnya lembut banget. Baru disentuh bentar sudah geli. Baru disentuh bentar sudah sakit. Aduh pelan-pelan aja. Aduh geli. Ada juga tuh laki-laki kayak gitu. Karena memang laki-laki kan beda-beda orang. Jadi kata bos memang Kis itu lebih ke arah soft medium. Jadi kalau orang butuh yang hard